Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pelajaran matematika SMK kelas 12 bersama saya Ibu Veronica Kurniasari. Oke, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi bab 1 yaitu peluang. Di sini kita akan membahas permutasi dan juga kombinasi. Oke, yang pertama di sini ada permutasi, di mana pengertian permutasi yaitu merupakan penyusunan unsur R dari unsur N tanpa pengulangan. Dirumuskan dengan N kecil P besar R sama dengan P besar dalam kurung N koma R sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N dikurangi R faktorial dengan 0 kurang dari R kurang dari sama dengan N. Apabila R-nya di situ sama dengan N, maka N-nya peluang N sama dengan P dalam kurung N di koma N, hasilnya adalah N faktorial. Nah, notasi faktorial sendiri didefinisikan untuk suatu N bilangan asli. Kita notasikan sebagai berikut. N tanda seru itu dibaca dengan N faktorial. Definisinya sebagai berikut. Yang pertama ada N faktorial sama dengan N dikali dalam kurung N kurangi 1 dikali dalam kurung N dikurangi 2 dan seterusnya sampai dengan dalam kurung N dikurangi R ditambah 1 sama dengan P dalam kurung N, R sama dengan N faktorial dibagi N kurangi R faktorial. Jadi N faktorial itu semakin ke belakang itu semakin mengecil N-nya, maka N-nya pertama dikurangi 1, setelah selanjutnya dikurangi 2, dikurangi 3, dan selanjutnya sampai habis. Nah, kemudian definisi yang kedua ada 0 faktorial, hasilnya adalah 1. Jadi 0 faktorial itu hasilnya pasti 1, begitu ya. Nah, di sini contoh soalnya ada 3. Yang pertama 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, hasilnya adalah 120. Kenapa 5 faktorial kalau dijabarkan bisa 5, 4, 3, 2, 1? Nah, tadi dirumuskan semakin mengecil tuh N-nya, maka 5 faktorial 5 dikali dengan 5 dikurangi 1 4 dikali dengan lagi 4 dikurangi 1 3 dikurangi 1 lagi 2 dikurangi 1 lagi 1, kan habis tuh. Nah, sudah selesai berarti. Kemudian yang nomor 2 berarti berdasarkan contoh soal nomor 1, 3 faktorial ditambah 4 faktorial sama dengan 3 faktorialnya dijabarkan dulu. Di situ jadinya 3 kali 2 kali 1 ditambah 4 faktorialnya juga dijabarkan 4, 3, 2, 1. Nah, 3-nya yang 3 faktorial dijumlah dulu tadi. 3 kali 2 kali 1 hasilnya 6. 4 faktorialnya dijabarkan 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya 24, sehingga 6 ditambah 24 hasilnya 30. Kemudian contoh soal yang ketiga sama dengan patokannya yang soal nomor 1. 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. 5 faktorialnya dijabarkan dibagi dengan 3 faktorialnya dijabarkan sehingga didapatkan 5 faktorialnya 120, 3 faktorialnya 6, sehingga 120 dibagi 6 hasilnya 20. Kita lanjut yang kedua. Di sini ada kombinasi, di mana kombinasi itu merupakan pengambilan unsur R dari unsur N tanpa pengembalian. Hampir sama ya kalau kita baca, kita cermati, hampir sama pengertiannya dengan permutasi. Dirumuskan kombinasi dengan N huruf besar C R sama dengan C huruf besar dalam kurung R, R. Nah, kombinasi itu didapatkan dari permutasi. Makanya kombinasi itu hampir sama dengan permutasi. Sehingga C dalam kurung N, R itu dirumuskan lagi permutasi N dalam kurung R dibagi dengan permutasi dalam kurung R, R sama dengan N faktorial dibagi dengan dalam kurung N dikurangi R faktorial dikali dengan R faktorial.
dimana R-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan N. Apabila R sama dengan N, maka C besar N sama dengan C dalam kurung N, N sama dengan hasilnya 1. C huruf besar di situ melambangkan kombinasi. Dan kalau R-nya itu sama dengan N, maka hasil kombinasinya pasti 1. Maka di situ kalau N kombinasi N itu akan menghasilkan 1. Oke, selanjutnya contoh soal kombinasi yang pertama. Di situ ada tentukan banyaknya cara yang dapat disusun dari kata susunan. Nah, pembahasannya kata susunan di situ ada C atau kombinasi 7,2 dikali kombinasi 5,2 dikali kombinasi 3,2 dikali kombinasi 1,1. Dijabarkan seperti halnya rumusnya ya. Kombinasi 7,2 nya dijabarkan dulu. 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Dan selanjutnya sampai dengan kombinasi 1,1 sampai hasilnya di situ mendapatkan 630 ya. Nah, ini keterangan lebih lanjutnya dari kata susunan tadi terdiri dari 2 huruf S, 2 huruf U, 2 huruf N, dan 1 huruf A. Maka susunan kombinasi tanpa pengembaliannya yaitu ada sebagai berikut. Tadi ada C 7,2 atau kombinasi 7,2. Berarti di situ ada 2 huruf S dari total hurufnya ada 7. Karena tanpa pengembalian, maka 7 dikurangi 2 huruf S, sisanya ada 5 huruf. Karena ada 5 huruf berarti diambil lagi 2. Kombinasi 5,2. 2 di situ adalah 2 huruf U dari total hurufnya 5. Karena tanpa kembalian, maka 5 dikurangi 2, sisanya 3 huruf. Kemudian selanjutnya di situ ada C atau kombinasi 3,2. 2 lagi di situ adalah huruf N. Nah, 2 huruf N diambil lagi. Berarti dari jumlahnya 3 dikurangi 2, maka sisa hurufnya ada 1. Sehingga yang terakhir ada kombinasi 1,1. Dari 1 huruf A dan sisanya tadi 1 huruf saja. Sehingga didapatkan banyak cara yang digunakan untuk menyusun kata dari kata susunan adalah 630 cara. Contoh soal yang terakhir mengenai kombinasi di situ pada satu kelas terdapat 24 siswa wanita dan 16 siswa pria. Apabila akan dipilih satu siswa untuk mengikuti lomba mewakili kelas tersebut, berapa banyaknya cara yang dapat dilakukan? Nah, ini dia pembahasannya. Tadi diketahui 24 siswa perempuan, 16 siswa laki-laki. Maka di sini siswa wanitanya ada 24. Diambil 1 berarti kombinasi 24,1. 24-nya dijabarkan, kemudian 24 dikurangi 1 faktorial, hasilnya 23 faktorial dikalikan dengan 1 faktorial. Di situ siswa wanitanya didapatkan 24 juga. Kemudian siswa prianya ada 16, diambil 1 juga, sehingga kombinasi 16,1 sama dijabarkan juga. 16 faktorial dibagi dengan 16 dikurangi 1 faktorial dikali dengan 1 faktorial menghasilkan 16. Jadi angka berapapun kalau kombinasikan dengan koma 1 itu pasti hasilnya angka tersebut. Contohnya misalkan ada 120 dikombinasikan, jadi kombinasi 120,1 hasilnya berapa? Hasilnya 120.
Kemudian ada lagi kombinasi 89,1, maka hasilnya 89. Total siswanya, maka di situ ada C atau kombinasi 24,1 dikali dengan kombinasi 16,1, hasilnya 24 dikali 16 yaitu 384. Kemudian jadi banyaknya cara yang bisa digunakan adalah 384. Nah, di slide terakhir ada latihan soal. Di situ ada 4 soal. Silakan dikerjakan menggunakan rumus peluang yang sudah kalian pelajari ya. Oke, pembelajaran kali ini sudah selesai. Beberapa akhiri kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.